Hukum fisika Isaac Newton berteriak lantang bahwa semua benda di dunia ini harus jatuh ke bawah. Gravitasi adalah mutlak. Bagi akal manusia, mustahil ada tubuh yang bisa lepas dari cengkeraman bumi tanpa sayap atau mesin. Tapi malam itu, di kaki Gunung Syawal yang dingin, hukum alam itu batal demi hukum. Saat zikir menembus langit ketujuh, saat nama Allah dihunjamkan ke dalam jantung, sajadah merah itu tiba-tiba kosong, tanpa tali, tanpa trik, dan tanpa rekayasa. Tubuh sang mursyid perlahan terangkat naik, melayang di udara, meninggalkan lantai bumi yang kotor. Jubah putihnya berkebar-kibar, seolah ditiup angin surga, padahal jendela tertutup rapat. Inilah detik-detik ketika gravitasi bumi kalah telak oleh gravitasi langit. Sebuah kesaksian yang akan meruntuhkan logika dan membungkam keraguan Anda selamanya. Siapkan hati dan iman Anda. Kisah ini bukan dongeng pengantar tidur, melainkan bukti nyata kekuasaan Allah di zaman modern. Sebelum kita menyaksikan bagaimana cahaya mengalahkan materi, tekan tombol subscribe dan like. Sekarang juga sebagai bentuk takzim kita kepada para wali Allah. Tulis Subhanallah atau Al-Fatihah di kolom komentar, agar hati kita ikut terangkat menuju Hadarat Naya bersama kisah ini. Mari kita dengarkan kesaksian yang menggetarkan ini. Kabut tipis mulai turun menyelimuti kaki Gunung Syawal. Udara dingin yang menusuk tulang adalah ciri khas Desa Godebag, tempat di mana sebuah menara cahaya spiritual berdiri kokoh. Pondok Pesantren Suryalaya. Bagi orang awam, tempat ini mungkin terlihat seperti pesantren biasa dengan bangunan masjid, asrama santri, dan hamparan sawah yang hijau. Namun, bagi para pencari Tuhan salik, lembah ini adalah bengkel hati, tempat di mana jiwa-jiwa yang rusak diperbaiki, dan besi-besi karat dosa ditempa menjadi pedang tauhid yang tajam. Sore itu, saya sebut saja Hasan, seorang pemuda berusia 22 tahun yang sedang gelisah mencari jati diri, baru saja turun dari angkutan umum Elf yang membawa saya dari terminal Tasikmalaya. Kaki saya gemetar menapak tanah ini. Ada getaran aneh yang merambat dari telapak kaki menjalar hingga ke dada. Bukan karena dinginnya udara, melainkan karena aura kewibawaan tempat ini. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara gemuruh yang konstan, seperti suara lebah yang mendengung di dalam sarangnya, namun lebih rendah dan berirama. Itu adalah suara zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu tidak pernah putus. Konon, di Suryalaya, zikir tidak boleh berhenti 24 jam. Santri bergantian menjaga api itu agar tetap menyala. Saya berjalan menyeret tas ransel kusam. Melewati gerbang pesantren, wajah-wajah santri yang saya temui tampak berbeda. Mereka tidak banyak bicara. Mata mereka seringkali menunduk. Namun bibir mereka terus komat-kamit. Ada ketenangan yang menghanyutkan di wajah-wajah itu. Kontras dengan wajah saya yang penuh kerutan kecemasan duniawi. Tujuan saya ke sini hanya satu. Menemui Pangersa Abah Anom Kech, Ahmad Syohibul Wafa, Tajul Arifin. Nama beliau sudah harum ke seantero Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Beliau dikenal sebagai mursyid guru pembimbing Tharikah Qadiriyah Naqsyabandiyah TQN yang memiliki karomah luar biasa. Namun, yang membuat saya datang bukan hanya cerita kesaktiannya, melainkan rasa haus di jiwa saya yang tak kunjung padam meski saya sudah belajar agama di berbagai tempat. Sesampainya di masjid utama Nurul Asrar, azan maghrib berkumandang. Suara muadzin begitu merdu, menyayat hati, seolah memanggil jiwa-jiwa yang tersesat untuk pulang. Saya segera mengambil wudhu. Air pegunungan yang sedingin es seakan membekukan kulit, namun anehnya, memberikan rasa hangat di dalam hati. Saat saya melangkah masuk ke dalam masjid, mata saya langsung tertuju ke arah mihrab. Di sana, duduk seorang sosok yang auranya begitu mendominasi ruangan. Beliau mengenakan jubah putih bersih, sorban yang melilit rapi, dan kacamata yang membingkai wajah teduhnya. Itulah Abah Anom. Jantung saya berdegup kencang. Baru melihat punggungnya saja, air mata saya tiba-tiba menetes, tanpa alasan. Ada perasaan rindu yang meledak, seolah saya adalah anak hilang yang akhirnya menemukan bapaknya setelah puluhan tahun terpisah. Salat maghrib berjamaah,
Dimulai. Bacaan Abah Anom tidak panjang. Namun setiap ayat yang beliau baca terasa berat dan penuh makna. Huruf-huruf Al-Quran yang keluar dari lisan beliau seolah memiliki wujud fisik yang menghantam dinding-dinding hati yang keras. Selesai syalat, ritual utama dimulai. Zikir jahar, zikir dengan suara keras. Lampu-lampu masjid sebagian dimatikan, menyisakan remang-remang cahaya yang syahdu. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuanku, dan ridamu yang kucari. Abah Anom memimpin zikir. La ilaha illallah. Satu hentakan suara itu membuat dada saya sesak. Ribuan santri mengikutinya serempak. Kepala mereka menggeleng ke kanan dan ke kiri, menghunjamkan kalimat tauhid ke dalam latifah, titik-titik spiritual di dalam dada. Hu Allah. Suasana masjid berubah menjadi lautan energi. Saya yang baru pertama kali ikut, merasa pusing. Oksigen seolah menipis, digantikan oleh energi cahaya yang padat. Saya melihat Abah Anom duduk di depan dengan tenang, namun suaranya menggelegar memimpin ribuan orang. Beliau seperti nakhoda kapal yang sedang membelah badai ombak samudra. Di tengah zikir itu, saya sempat mencuri pandang ke arah beliau. Tubuh Abah tampak berguncang hebat mengikuti ritme zikir, namun guncangan itu sangat teratur dan indah. Keringat mulai bercucuran di wajah para jamaah. Ini bukan sekadar duduk dan berkomat kamit. Ini adalah kerja keras rohani. Kami sedang diajak mendaki gunung spiritual yang terjal. Malam itu, saya belum melihat keajaiban fisik apapun, tapi saya merasakan keajaiban batin. Hati saya yang biasanya bising dengan urusan dunia, tiba-tiba hening. Yang terdengar hanya nama Allah. Namun, saya tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Lembah ini menyimpan rahasia besar tentang bagaimana hukum gravitasi bumi bisa takluk di hadapan gravitasi langit. Dan saya, Hasan, akan menjadi saksi mata peristiwa yang takkan pernah bisa dijelaskan oleh ilmu fisika manapun. Matahari pagi di Suryalaya tidak serta-merta menghapus dinginnya udara, namun memberikan kehangatan, harapan bagi penghuninya. Setelah mengikuti salat subuh dan kuliah subuh pengajian yang diisi oleh wakil talqin Abah, saya berjalan-jalan mengelilingi kompleks pesantren. Langkah kaki membawa saya ke sebuah area yang sedikit terpisah dari asrama santri biasa, sebuah tempat yang dikenal dengan nama Inabah. Inabah adalah metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang dirintis oleh Abah Anom. Di masa itu, narkoba sedang menjadi wabah yang mengerikan, dan metode medis seringkali menemui jalan buntu. Namun di sini, di lereng gunung yang sunyi ini, ratusan pemuda yang hancur masa depannya ditampung. Saya berdiri di balik pagar pembatas, melihat pemandangan yang menggetarkan hati. Saya melihat anak-anak muda, ada yang bertato penuh di sekujur tubuh, ada yang kurus kering, seperti mayat hidup. Ada yang matanya kosong melompong sedang diajak mandi tobat di kolam air dingin pada jam-jam dini hari. Dan kini, mereka sedang berbaris rapi. Dulu, mereka adalah sampah masyarakat yang ditolak oleh keluarga, dikejar polisi, dan dihina tetangga. Mereka hidup dalam penjara jiwa, diperbudak oleh zat kimia yang merusak otak. Tapi di sini, mereka diperlakukan sebagai manusia yang sakit, bukan kriminal. Tapi di sini, mereka diperlakukan sebagai manusia yang sakit, bukan kriminal. Tiba-tiba, Abah Anom lewat didampingi para asistennya. Beliau sedang melakukan inspeksi rutin. Saya bersembunyi di balik pohon, ingin melihat bagaimana interaksi sang mursid dengan para mantan preman ini. Saya membayangkan, Abah akan menceramahi mereka dengan dalil-dalil neraka, atau menghukum mereka. Tapi dugaan saya salah total. Abah Anom mendekati seorang pemuda yang sedang menggigil sakau. Pemuda itu meracau, berteriak-teriak minta obat, bahkan sempat meludahi tanah di dekat kaki Abah. Para pengawal Abah hendak maju, marah melihat ketidaksopanan itu. Tapi Abah mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Dengan lembut, Abah Anom mengusap kepala pemuda itu. Tangan beliau yang halus menyentuh ubun-ubun pemuda yang kotor dan bau keringat itu. Abah tersenyum, senyum yang tulus, tanpa dibuat-buat. Beliau membisikkan sesuatu, mungkin sebuah doa, atau kalimat talqin, ajaib. Pemuda yang tadinya mengamuk seperti banteng liar, perlahan-lahan lemas. Otot-ototnya yang tegang
mengendur. Tangisannya pecah. Ia bersimpuh di kaki Abah Anom, memeluk lutut sang kiai. Ampun, Bah. Ampun, panas, Bah. Dada saya panas. Rintih pemuda itu. Bukan panas api, Nak. Itu panasnya rindu pada Allah. Mandilah, bersihkan badanmu, lalu sebut nama Gusti Allah, ucap Abah Anom lembut. Kejadian itu membuat saya merinding. Saya baru sadar, kekuatan Abah Anom bukan terletak pada otot atau kekuasaan, melainkan pada kebersihan hati yang mampu menyerap energi negatif orang lain dan menggantinya dengan cahaya. Siang harinya, saya memberanikan diri bertanya kepada seorang santri senior, Kang Jajang, yang sedang membersihkan halaman masjid. Kang, apa rahasianya? Abah bisa menaklukkan anak-anak nakal itu? Tanya saya. Kang Jajang menghentikan sapu lidinya, menatap saya tajam. Dizikir, Kang Hasan. Dizikir yang menembus arsy. Abah itu kalau sudah dizikir, beliau tidak ada di bumi. Beliau membawa ruh anak-anak itu naik ke atas, membersihkan kotoran narkoba itu dengan cahaya ilahi. Tidak ada di bumi, tanya saya bingung. Maksudnya beliau melamun? Kang Jajang tertawa kecil, tapi tawanya penuh arti. Bukan melamun, nanti akang lihat sendiri kalau beruntung. Kadang-kadang, saking kuatnya jadzab tarikan cinta Allah kepada Abah, hukum alam jadi tidak berlaku. Berat badan jadi nol. Gravitasi jadi hilang. Saya mengerutkan kuali. Maksudnya, terbang? Kang Jajang tidak menjawab gamblang. Ia hanya menunjuk ke langit. Langit dan bumi itu milik Allah. Kalau Allah mau mengangkat kekasihnya, apa susahnya? Yang penting, akang luruskan niat. Jangan cari keanehan, cari Allah. Kalau akang cari Allah, keanehan akan jadi hal biasa. Ucapan Kang Jajang terngiang-ngiang di kepala saya. Saya merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Malam nanti adalah malam Jumat Kliwon. Malam di mana biasanya manakiban, pembacaan, biografi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digelar dan zikir dilakukan lebih intens dari biasanya. Firasat saya mengatakan, malam ini saya tidak boleh tidur. Saya harus berada di syaf depan. Saya harus membuktikan ucapan Kang Jajang. Apakah benar seorang manusia bisa lepas dari hukum fisika hanya dengan kekuatan di zikir? Ataukah itu hanya metafora belaka? Rasa penasaran bercampur, rasa takut mulai menyelimuti batin saya. Suryalaya sore itu terasa lebih hening dari biasanya. Seolah alam semesta sedang menahan napas, menunggu sebuah peristiwa agung. Malam semakin larut, namun kehidupan di Suryalaya justru baru dimulai. Bagi para salik, malam adalah siang mereka. Saat penduduk bumi tertidur lelap, penduduk langit sedang sibuk membuka pintu-pintu rahmat. Saya terbangun, atau lebih tepatnya, dibangunkan oleh dinginnya lantai masjid, sekitar pukul 2 pagi. Suasana masjid Nurul Asrar remang-remang. Hanya ada beberapa lampu kuning yang menyala di sudut-sudut pilar. Namun, masjid itu tidak kosong. Ratusan santri sudah bangun. Mereka duduk tersebar. Ada yang sedang salat tahajud, ada yang sedang menangis dalam sujud, dan ada yang sedang berzikir khafi zikir dalam hati dengan kepala tertunduk dalam. Malam itu, saya mendapat posisi yang cukup strategis. Sekitar baris ketiga dari depan, sedikit menyerong ke kanan. Dari posisi mihrab, tempat Abah Anom biasa memimpin, saya melakukan syalat sunnah 2 rakaat. Mencoba mengosongkan pikiran, sulit sekali. Bayangan duniawi masih saja melintas. Namun, saya teringat ajaran talqin di zikir yang baru saya dapatkan kemarin sore. Bahwa zikir itu harus dihunjamkan ke hati sanubari, menembus lapisan nafsu. Ilahi anta maksudi. Saya mulai memejamkan mata, mencoba menyelaraskan detak jantung dengan kalimat Allah. Tiba-tiba, pintu penghubung antara kediaman Abah Madrasah dan masjid terbuka. Suasana yang tadinya hening, mendadak berubah menjadi sangat sakral. Aroma wangi yang khas campuran antara wangi gaharu, mawar, dan sesuatu yang tidak bisa saya definisikan, menyeruak masuk, memenuhi ruangan masjid yang luas itu. Wangi itu bukan parfum biasa. Itu adalah wangi kesalehan, wangi yang menenangkan jiwa yang gelisah. Pangersa Abah Anom melangkah masuk. Kali ini, beliau tidak berjalan cepat, langkahnya pelan, sangat pelan.
seolah beliau sedang memikul beban berat di pundaknya. Beban dosa murid-muridnya, beban jeritan para pecandu narkoba yang sedang beliau obati, beban umat yang carut-marut. Wajah beliau tampak sangat serius, namun memancarkan cahaya yang menyilaukan mata batin. Beliau mengenakan jubah putih tebal dan sorban putih bersih. Para santri yang sedang beribadah sendiri-sendiri segera merapikan duduk mereka. Tidak ada komando. Semua otomatis membentuk syaf yang rapi menghadap kiblat, menunggu sang imam. Abah duduk di atas sajadah khususnya di mihrab. Sajadah itu tebal, berwarna merah marun dengan motif kubah masjid. Abah memulai dengan syalat sunnah. Gerakan beliau begitu tumaninah, tenang. Saat beliau ruku dan sujud, durasinya sangat lama. Saya perhatikan punggung beliau yang mulai sepuh itu terlihat rapuh secara fisik, namun kokoh laksana gunung secara spiritual. Setelah selesai rangkaian syalat sunnah, Abah membalikkan badan sedikit menghadap serong ke arah jamaah. Namun wajahnya tetap menunduk terpejam. Mikrofon di depannya menangkap helaan napas beliau yang berat. Mari kita bersihkan hati kita. Mari kita ketuk pintu langit. Suara Abah terdengar lirih, bergetar, namun menusuk sukma. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau memimpin istighfar. Suara isak tangis mulai terdengar dari para jamaah. Mengingat dosa-dosa kami yang menggunung, mengingat betapa kotornya diri ini di hadapan Sang Maha Suci. Lalu, tempo mulai naik. Abah mulai masuk ke zikir utama. La ilaha illallah. Suara Abah mulai meninggi. Hentakan kepalanya semakin kuat. La ilaha illallah. Masjid mulai bergetar. Bukan gempa bumi, tapi resonansi suara ratusan orang yang menyatukan frekuensi jiwa. Udara di dalam masjid terasa memadat. Saya merasa bulu kuduk saya berdiri tegak. Ada energi statis yang merambat di kulit. Saya menatap Abah Anom. Beliau sudah tenggelam dalam fana lebur, dalam kebesaran Allah. Tubuh beliau berguncang ke kanan dan ke kiri dengan sangat kuat. Zrip, zrip, suara gesekan jubah beliau terdengar jelas. Tempo zikir semakin cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pada saat itulah, saya melihat sesuatu yang aneh. Sajadah, tempat Abah duduk terlihat bergelombang. Awalnya, saya pikir, mata saya yang kabur karena mengantuk atau efek cahaya lampu. Saya mengucek mata. Tapi tidak. Ujung jubah Abah Anom tampak berkibar-kibar, padahal tidak ada angin kencang di dalam masjid. Kipas angin pun dimatikan, karena udara sudah dingin. Kibaran jubah itu seperti ditiup angin kencang dari bawah ke atas. Jantung saya mau copot. Apa ini? Batin saya menjerit. Energi di sekitar mihrab terasa sangat panas dan padat. Seolah-olah gravitasi di titik itu sedang dikacaukan oleh kekuatan yang maha dahsyat. Abah Anom terus berzikir. Suaranya bukan lagi suara manusia tua, tapi suara auman singa Allah yang sedang merobek hijab penghalang antara hamba dan Tuhan. Allah, Allah. Zikir berubah menjadi isim zat. Dan di detik berikutnya, saya menahan napas. Pemandangan di depan mata saya akan mengubah hidup saya selamanya. Sebuah fenomena yang membuktikan bahwa ketika jiwa sudah pulang ke langit, raga hanyalah selembar kain yang bisa ikut terbawa terbang. Masjid Nurul Asrar dini hari itu seolah terisolasi dari dunia luar. Suara jangkrik di luar sana tak lagi terdengar, tertutup oleh gemuruh zikir yang semakin lama semakin meninggi. Allah, Allah, Allah. Dada saya terasa sesak, bukan karena asma atau sakit fisik, melainkan karena tekanan energi spiritual yang begitu padat, memenuhi ruangan. Oksigen seolah menipis, digantikan oleh partikel-partikel cahaya yang tak kasat mata, namun terasa berat menekan bahu. Saya melihat para santri di sekitar saya, sudah banjir keringat, padahal udara di kaki Gunung Syawal sangat dingin menusuk tulang. Keringat itu adalah keringat perjuangan, keringat pembersihan jiwa. Mata saya terpaku ke depan, ke arah mihrab. Pangersa Abah Anom sedang berada dalam puncak wat ekstase spiritual. Kepala beliau bergerak konstan, menghujamkan lafaz isim zat ke kedalaman kalbu. Gerakan itu sangat cepat, namun sangat teratur. Sorban putih beliau berkibar-kibar seolah ditiup angin topan, padahal jendela masjid tertutup rapat. Dan disitulah akal logika saya, sebagai mahasiswa semester akhir,
runtuh seketika. Awalnya, saya melihat bayangan tubuh Abah di lantai yang tercipta dari sorot lampu pilar, tampak bergeser aneh. Lalu saya fokus pada lutut beliau. Posisi duduk beliau adalah tahiyat akhir, duduk tawaruk yang kokoh. Namun, perlahan tapi pasti, saya melihat ada celah gelap yang muncul di antara lutut beliau dan sajadah merah marun itu. Celah itu semakin lebar. 1 sentimeter, 2 sentimeter, 5 sentimeter. Ya Allah, ya Rabbi. Batin saya menjerit ketakutan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipis saya. Saya mengucek mata saya dengan keras, berharap ini hanya halusinasi akibat kurang tidur atau efek hipnotis massal. Saya cubit paha saya sendiri sekuat tenaga. Sakit, ini bukan mimpi. Ini nyata. Tubuh pangersa Abah Anom benar-benar terangkat. Beliau melayang di udara, lepas dari hukum gravitasi Isaac Newton yang selama ini saya pelajari di bangku sekolah. Posisi duduk beliau tetap bersila rapi, tidak berubah sedikit pun. Seolah-olah ada lantai kaca transparan yang menopang beliau di udara. Jarak antara tubuh beliau dan sajadah mungkin sekitar sejengkal atau sekitar 20-30 cm. Cukup tinggi untuk dilihat dengan mata telanjang. Sajadah merah di bawah beliau terhampar kosong. Tidak ada tali, tidak ada dongkrak hidrolik, tidak ada trik sulap, hampa. Tubuh beliau tampak ringan seperti kapas, atau lebih tepatnya seperti balon gas yang ingin terbang ke angkasa, namun masih tertahan oleh seutas benang tipis. Dalam kondisi melayang itu, zikir beliau semakin dahsyat. Suara Allah, Allah, yang keluar dari lisan beliau, tidak lagi terdengar seperti suara vokal manusia, melainkan seperti suara gemuruh ombak samudra yang menghantam karang. Suara itu bergetar, bergema, memantul di dinding-dinding masjid, dan menghantam dada setiap jamaah. Saya melihat aura di sekitar tubuh beliau. Ada pendar cahaya samar berwarna kebiruan yang menyelimuti jubah putih beliau. Cahaya itu lembut, namun berwibawa. Apakah santri lain melihatnya? Saya melirik ke kanan dan kiri. Sebagian besar santri sedang menunduk dalam, menangis tersedu-sedu, tenggelam dalam zikir mereka sendiri masyuk. Mereka tidak peduli dengan pemandangan fisik itu. Bagi mereka, merasakan kehadiran Allah jauh lebih penting daripada melihat karomah gurunya. Namun, ada satu santri tua di pojok kiri depan. Seorang aki-aki kakek yang bertugas memegang mikrofon cadangan. Ia menatap kejadian itu dengan wajah datar, tanpa kaget sedikit pun. Seolah itu adalah pemandangan sehari-hari. Seperti melihat matahari terbit, ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk takzim. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Otak saya, hang. Tubuh saya gemetar hebat. Rasa takut bercampur takjub mengaduk-aduk perut saya. Saya merasa sangat kecil. Selama ini saya sombong dengan akal rasional saya. Saya menganggap cerita-cerita karomah wali adalah dongeng pengantar tidur. Tapi malam ini, Tuhan menampar kesombongan intelektual saya tepat di wajah, bahwa ketika ruh seseorang sudah begitu kuat terpaut kepada Sang Pencipta, hukum fisika duniawi menjadi tidak relevan. Raga yang terbuat dari tanah ini menjadi seringan cahaya. Tarikan gravitasi bumi kalah telak oleh tarikan gravitasi langit, jadzab ilahi. Peristiwa itu berlangsung mungkin sekitar 1 atau 2 menit, waktu yang terasa bagaikan 1 abad bagi saya. Perlahan, seiring dengan melambatnya tempo zikir Abah, tubuh beliau turun kembali. Gerakannya sangat halus, seperti daun yang jatuh perlahan ke permukaan air. Tap, lutut beliau kembali menyentuh sajadah. Tidak ada bunyi gedebuk. Sangat lembut, zikir pun berhenti. Suasana hening mencekam seketika. Hanya terdengar suara napas para jamaah yang memburu, seperti pelari yang baru saja menyelesaikan lari maraton. Saya terduduk lemas. Tenaga saya habis, seolah tersedot oleh peristiwa barusan. Saya menangis sejadi-jadinya, bukan karena sedih, tapi karena guncangan jiwa yang terlalu dahsyat untuk ditampung oleh wadah hati saya yang sempit. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya oranye yang menghangatkan atap-atap asrama pondok pesantren Suryalaya. Burung-burung mulai berkicau, seolah merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan malam. Salat subuh berjamaah telah usai, dan pangersa Abah Anom telah kembali ke kediaman beliau madrasah
untuk beristirahat sejenak sebelum menerima tamu. Saya masih duduk termenung di serambi masjid, memeluk lutut. Pikiran saya masih tertinggal di kejadian dini hari tadi. Bayangan tubuh yang melayang itu terus berputar-putar di kepala saya seperti kaset rusak. Melamun saja Kang Hasan, awas kesambet. Sapaan itu mengagetkan saya. Itu Kang Jajang, santri senior yang kemarin sempat memberi saya petunjuk. Ia membawa nampan berisi 2 gelas kopi hitam panas dan piring berisi singkong goreng yang masih mengepul. Minum dulu Kang, biar nyawanya kumpul lagi. Candanya sambil meletakkan nampan di lantai. Saya menyeruput kopi panas itu. Pahit dan manisnya menyadarkan saya ke alam nyata. Kang Jajang. Suara saya parau. Tadi malam, Kang Jajang lihat? Kang Jajang tersenyum simpul sambil mengunyah singkong. Lihat apa, Abah terbang? Saya mengangguk cepat. Itu nyata kan Kang? Saya tidak gila kan? Kang Jajang menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Gunung Syawal yang tertutup kabut. Kang Hasan, di Suryalaya ini, hal seperti itu disebut khawarikul adat, sesuatu yang merobek kebiasaan. Bagi orang luar, itu aneh. Bagi kami, itu tanda kebesaran Allah, bukan kehebatan Abah. Kang Jajang kemudian menjelaskan dengan bahasa yang sangat filosofis, namun mudah dimengerti. Begini logikanya Kang, manusia itu terdiri dari 2 unsur. Jasad fisik, yang terbuat dari tanah, dan ruh spiritual yang ditiupkan oleh Allah. Sifat tanah itu berat, menarik ke bawah, ke bumi. Sifat ruh itu ringan, menarik ke atas, ke langit. Ia berhenti sejenak, memastikan saya menyimak. Bagi kita manusia biasa yang banyak dosa, unsur tanah kita terlalu dominan. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu dunia, itu semua memberatkan jasad. Makanya kita berat dan terikat gravitasi. Tapi bagi seorang wali mursyid seperti Abah, unsur tanahnya sudah tipis sekali. Nafsunya sudah lebur. Yang dominan adalah ruhnya. Saat zikir memuncak, lanjut Kang Jajang, matanya berbinar, ruh beliau lari menuju Allah dengan kecepatan cahaya. Saking kuatnya tarikan ruh itu, jasad beliau yang sudah bersih itu, mau tidak mau ikut terbawa. Jasad beliau kehilangan bobot materialnya, karena sudah diisi penuh oleh cahaya ilahi Nurullah. Jadi, yang Akang lihat tadi bukan atraksi sirkus, tapi demonstrasi kemenangan ruh atas jasad. Penjelasan Kang Jajang masuk akal. Saya teringat pelajaran fisika tentang balon udara. Balon yang diisi udara biasa akan jatuh ke tanah, tapi balon yang diisi gas helium yang lebih ringan dari udara akan terbang naik. Zikir adalah gas helium bagi jiwa. Semakin banyak zikir masuk, semakin ringan beban duniawi, hingga pada titik tertentu. Fisik pun ikut terangkat. Tapi Kang, tanya saya lagi, kenapa Abah kembali turun? Kenapa tidak terus naik? Kang Jajang tertawa renyah. Pertanyaan bagus. Karena Abah itu mursyid, Kang, tugas beliau bukan untuk asik masyuk sendiri di langit. Tugas beliau adalah membimbing kita yang masih merangkak di bumi. Beliau turun kembali karena kasih sayang syafaqah kepada murid-muridnya. Beliau harus menjejak tanah lagi untuk menuntun tangan kita, para pendosa ini, agar bisa ikut naik. Kalau Abah egois, mungkin beliau sudah tidak mau kembali ke dunia yang sumpek ini. Jawaban itu menohok hati saya. Saya merasa malu. Saya datang ke sini, awalnya hanya mencari sensasi kesaktian. Tapi ternyata, di balik kesaktian itu, tersimpan pengorbanan yang luar biasa. Abah rela menahan kenikmatan langit demi mengurusi sampah-sampah di bumi, seperti saya dan para pecandu narkoba di Inaba. Jangan cerita-cerita ke sembarang orang dulu ya Kang. Pesan Kang Jajang menutup pembicaraan. Takut jadi fitnah. Simpan buat Akang sendiri sebagai penguat iman. Jadikan itu motivasi, biar zikir Akang makin kencang. Masa gurunya terbang, muridnya masih merayap. Saya mengangguk takzim. Pagi itu, secangkir kopi hitam dan wejangan Kang Jajang terasa lebih nikmat daripada kuliah filsafat manapun yang pernah saya ikuti di kampus. Saya mulai paham, karomah hanyalah buah di pinggir jalan. Tujuannya tetap satu, sang pemilik kebun, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, rasa penasaran saya belum tuntas. Jika energi zikir bisa mengangkat tubuh fisik seberat 60-70 kg, lalu apa dampaknya jika energi matahari sudah naik sepenggalah?
Hawa dingin Suryalaya mulai bercampur dengan kehangatan tropis. Saya berjalan kembali menuju kompleks Inabah. Kali ini, saya sudah mendapatkan izin dari pengurus untuk melihat proses terapi lebih dekat. Dengan syarat, tidak boleh mengganggu, dan tidak boleh mengambil foto saat itu. Kamera masih jarang, tapi aturannya ketat. Suasana di Inabah pagi itu cukup riuh. Ada beberapa pasien baru yang baru saja diantar oleh keluarganya. Kondisi mereka memprihatinkan. Ada yang diborgol tangannya karena terus mengamuk, ada yang mulutnya berbusa, ada yang tatapan matanya liar penuh ketakutan paranoid. Mereka adalah korban putau heroin yang sedang merajalela saat itu. Saya melihat seorang anak muda, sebut saja Rian, sedang mengalami sakau gejala putus obat yang parah. Tubuhnya kejang-kejang di atas dipan kayu. Ia berteriak-teriak histeris, memaki-maki orang tuanya, memaki ustadz, bahkan memaki Tuhan. "Sakit, tulangku patah semua. Kasih aku obat, setan kalian semua," teriak Rian. Suaranya serak dan mengerikan, seperti bukan suara manusia. Para pembina Inabah yang disebut anak bina yang rata-rata berbadan tegap dan wajahnya teduh, tidak membalas dengan kekerasan. Mereka memegangi tangan dan kaki Rian dengan kuat, namun tidak menyakiti. "Sabar, Jang. Sabar. Sebut Allah," bisik seorang pembina senior di telinga Rian. "Gak mau, mana ada Allah." "Panas," Rian meludah. Lalu, datanglah seorang asisten Abah, membawa sebuah teko plastik besar berisi air putih. Itu bukan air biasa, itu adalah air barokah yang sudah didoakan langsung oleh Abah Anom. Air yang sudah dibacakan zikir ribuan kali. Air yang molekulnya sudah berubah menjadi kristal cahaya seperti yang saya saksikan semalam. Energi zikir bisa mengubah realitas fisik. Sang asisten menuangkan air itu ke dalam gelas, lalu dengan cekatan meminumkannya ke mulut Rian yang sedang meronta. Sebagian air tumpah membasahi baju Rian, tapi sebagian berhasil masuk ke tenggorokannya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat saya menahan napas. Begitu air itu menyentuh kerongkongan Rian, reaksinya seperti api disiram bensin, tapi dalam arti spiritual. Rian menjerit panjang, melengking tinggi. Tubuhnya melengkung ke atas, matanya melotot, seolah-olah di dalam tubuh Rian sedang terjadi peperangan dahsyat. Zat-zat kimia narkoba dan jin-jin negatif yang bersemayam di aliran darahnya sedang dibakar oleh energi suci yang terkandung dalam air doa itu. Jeritan itu berlangsung sekitar 10 detik. Lalu, tiba-tiba Rian lemas. Tubuhnya jatuh terkulai di kasur. Nafasnya tersengal-sengal. Keringat hitam dan bau amis keluar dari pori-pori kulitnya. Bau itu sangat menyengat, seperti bau bangkai atau belerang. Itu adalah racun yang keluar. "Alhamdulillah," ucap para pembina serempak. Rian membuka matanya perlahan. Tatapan liarnya hilang, berganti dengan tatapan sayu dan bingung. Ia melihat sekeliling, lalu melihat ibunya yang menangis di pojok ruangan. Maafkan Rian, Ma," ucapnya lirih. Suara aslinya kembali. Saya merinding, saya teringat kejadian semalam saat Abah melayang. Energinya sama. Energi yang mampu melawan gravitasi bumi itu kini digunakan untuk melawan gravitasi nafsu dan gravitasi narkoba yang membelenggu. Jiwa Rian, Abah Anom, tidak perlu menyentuh Rian secara langsung. Beliau cukup mengirimkan gelombang frekuensi lewat media air. Dan gelombang itu menghancurkan belenggu setan di otak Rian. Saya menyadari satu hal penting. Karomah terbang itu mungkin terlihat keren dan sensasional, tapi karomah yang sesungguhnya adalah ini. Mengubah manusia yang sudah menjadi sampah dan binatang kembali menjadi manusia yang kenal Tuhannya. Mengubah besi menjadi emas itu keajaiban alkimia. Tapi, mengubah pecandu narkoba menjadi ahli zikir, itu adalah keajaiban di atas keajaiban. Dan Suryalaya melakukan itu setiap hari, ribuan kali, tanpa publikasi yang berlebihan. Siang itu, saya melihat Rian dimandikan mandi taubat di kolam dingin. Ia menggigil kedinginan, tapi ia tidak melawan. Ia menangis. Air mata taubatnya bercampur dengan air kolam.
Saya ikut meneteskan air mata dari kejauhan. Saya merasa dosa-dosa saya pun ikut luntur melihat ketulusan mereka. Suryalaya bukan sekadar pesantren. Ini adalah rumah sakit jiwa yang dokternya menggunakan pisau bedah berupa kalimat La ilaha illallah. Kehidupan di pesantren tarikah tidak selamanya damai dan hening. Di balik lantunan zikir yang menyejukkan, sesungguhnya sedang terjadi peperangan abadi antara al-haq kebenaran dan al-batil kebatilan. Semakin tinggi cahaya memancar, semakin banyak serangga malam dan kelelawar kegelapan yang mencoba menyerangnya. Suryalaya, sebagai mercusuar spiritual di tanah Pasundan, tentu tidak luput dari serangan-serangan gaib yang dikirim oleh pihak-pihak yang tidak senang, entah itu dukun santet yang merasa pasiennya berkurang karena bertaubat, atau bandar narkoba yang bisnisnya terganggu karena Inabah berhasil menyembuhkan ribuan pecandu. Malam itu, saya mendapat giliran piket jaga malam ronda bersama Kang Jajang dan 2 santri lainnya. Kami duduk di gardu pos, ditemani kopi hitam dan ubi rebus. Udara malam sangat dingin, kabut tebal turun, menutupi pandangan hingga jarak 5 meter. Malam ini hawanya beda, Kang. Bisik saya sambil merapatkan jaket. Bulu kuduk saya meremang tanpa sebab. Kang Jajang mengangguk. Wajahnya serius. Ia tidak bercanda seperti biasanya. Perbanyak solawat, San. Jangan bengong. Orang-orang hasut dengki tidak pernah tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, keanehan terjadi. Terdengar suara ledakan kecil di udara, seperti suara petasan. Namun bunyinya aneh. Peletak-peletek. Kami semua mendongak ke langit. Dari arah hutan gelap di lereng Gunung Syawal, muncul 3 bola api banaspati sebesar kepala kerbau. Bola api itu melesat cepat, berputar-putar di udara dengan suara mendesing yang menyakitkan telinga. Warnanya merah menyala, bercampur hitam pekat di intinya. Astagfirullah, itu kiriman, teriak salah satu santri jaga. Bola-bola api itu tidak sembarangan terbang. Mereka mengarah lurus ke satu titik. Kubah Masjid Nurul Asrar, tempat di mana Abah Anom biasanya sedang munajat malam. Saya gemetar. Seumur hidup saya belum pernah melihat santet sejelas ini. Bola api itu memancarkan hawa panas yang bisa dirasakan dari jarak ratusan meter. Niat jahatnya begitu terasa. Ayo bangunkan santri. Bahaya, teriak. Saya panik, tapi Kang Jajang memegang bahu saya kuat-kuat. Tenang Hasan, jangan panik, jangan bikin gaduh. Kamu pikir Abah Anom itu siapa? Beliau bukan dukun yang perlu kita lindungi dengan pentungan. Lihat saja, bola-bola api itu meluncur deras menukik ke arah atap masjid. Namun, tepat sekitar 10 meter sebelum menyentuh kubah masjid, terjadi benturan yang tak kasat mata. 2 aar, suara hantamannya seperti menabrak tembok baja. Padahal di sana hanya ada udara kosong. Bola-bola api itu pecah, berantakan di udara. Serpihan apinya tidak jatuh membakar atap masjid, melainkan berubah menjadi bunga. Ya, saya mengucek mata saya. Pecahan api santet itu berubah wujud menjadi kelopak-kelopak bunga melati dan mawar yang berguguran lembut ke tanah. Lalu hilang, ditelan bumi, sebelum menyentuh lantai. Hawa panas yang tadi mencekam, seketika berubah menjadi hawa sejuk yang wangi. Di saat yang bersamaan, pintu madrasah kediaman Abah terbuka. Pangersa Abah Anom keluar berdiri di teras. Beliau tidak membawa keris, tidak membawa air doa, dan tidak terlihat marah. Wajah beliau tenang setenang telaga. Beliau hanya mengenakan kaos oblong putih dan sarung. Abah Anom menatap ke arah hutan tempat asal bola api itu. Lalu beliau tersenyum. Beliau mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu membuat gerakan seperti orang yang sedang membuang sampah kecil. Mulih, mulih, pulang, pulang, gumam beliau pelan. Tapi suaranya entah kenapa terdengar jelas di telinga kami yang berada jauh di pos jaga. Setelah itu, Abah masuk kembali ke dalam rumah. Kang Jajang menghela napas panjang, lalu menyeruput kopinya yang sudah dingin. Sudah kubilang, kan, santet itu api. Api dilawan dengan air zikir, ya padam, malah jadi rahmat. Kok bisa jadi bunga, Kang? Tanya saya masih bengong. Itu namanya kolbun salim, hati yang selamat. Hati Abah itu begitu bersih, tidak ada dendam. Energi jahat yang menyerang beliau, begitu masuk ke radius aura beliau, langsung ternetralisir.
Kebencian diubah jadi kasih sayang. Santet diubah jadi bunga. Itulah ilmu tertinggi. Mengalahkan musuh tanpa menyakiti. Malam itu saya belajar lagi satu hal. Bahwa kesaktian sejati bukanlah siapa yang pukulannya paling keras atau apinya paling besar. Kesaktian sejati adalah kemampuan mengubah energi negatif menjadi positif. Abah Anom mengajarkan bahwa kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan, tapi hanya bisa diusir dengan cahaya. Saya semakin yakin, guru yang saya temui ini bukan manusia sembarangan. Waktu saya di Suryalaya sudah habis. Saya harus kembali ke kota, menyelesaikan skripsi saya yang terbengkalai, dan menghadapi realitas kehidupan. Namun, rasanya berat sekali kaki ini melangkah meninggalkan lembah penuh berkah ini. Hati saya sudah tertambat di sini. Malam terakhir, saya memberanikan diri untuk sowan bertamu berpamitan kepada pangersa Abah Anom. Biasanya sangat sulit bertemu beliau secara pribadi, karena banyaknya tamu dari pejabat hingga artis, namun nasib baik berpihak pada saya. Malam itu tamu sedang sepi. Saya masuk ke ruang tamu dengan merangkak jalan menggunakan lutut sebagai tanda takzim. Abah duduk di kursi rotan beliau yang sederhana. "Sini nak, dekat sini," panggil Abah lembut. Saya mendekat, lalu mencium tangan beliau. Tangan itu harum, lembut, namun terasa sangat bertenaga. Saya tidak kuasa menahan tangis. "Saya mau pamit pulang, Bah. Doakan saya," ucap saya terbata-bata. Abah menatap saya lekat-lekat di balik kacamatanya. Tatapan itu menembus jantung. "Hasan," panggil beliau. Beliau tahu nama saya, padahal saya belum pernah memperkenalkan diri. "Kamu sudah lihat banyak hal di sini. Kamu lihat anak-anak Inabah sembuh. Kamu lihat yang aneh-aneh di masjid malam itu," kata Abah, merujuk pada peristiwa levitasi tubuh melayang. Saya kaget. Abah tahu saya melihatnya. Saya menunduk malu. "Ingat pesan Abah ini, nak." Suara Abah berubah menjadi sangat serius. "Jangan kamu ceritakan kejadian terbang itu untuk pamer atau untuk mengkultuskan Abah. Kalau kamu kagum pada manusia yang bisa terbang, burung pipit juga bisa terbang. Lalat juga bisa terbang. Itu bukan kemuliaan manusia." Saya tertegun. Kata-kata itu menampar kesadaran saya. Kemuliaan manusia itu, lanjut Abah, bukan saat dia bisa terbang ke langit, tapi saat kakinya tetap menapak di bumi, namun hatinya tidak terikat oleh dunia. Terbang yang sesungguhnya adalah terbangnya nafsu amarah, menuju nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Kejadian yang kamu lihat itu hanyalah oleh-oleh kecil dari Allah. Itu bonus. Jangan kejar bonusnya, kejar bosnya, yaitu Gusti Allah. Kalau kamu pulang nanti, jangan cari karomah, carilah istiqomah, konsistensi. Karena al-istiqomah khairun min alfi karomah, satu istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Abah kemudian mengambil sebuah apel merah yang ada di meja tamu. Beliau memberikannya kepada saya. "Makan ini, biar hatimu kuat menghadapi orang-orang kota yang sering lupa Tuhan. Bawa di zikir ini ke keramaian, jadilah orang yang sepi ing pamrih. Rame ing gawe, sedikit bicara atau pamrih. Banyak bekerja atau beramal. Suryalaya bukan tempat, nak. Suryalaya itu di sini." Abah menunjuk dada saya. "Dimanapun kamu berzikir, di situ ada Suryalaya." Saya menerima apel itu dengan tangan gemetar. Pesan itu begitu dalam. Abah tidak ingin saya menjadi pengagum klinik. Beliau ingin saya menjadi manusia fungsional yang bertauhid. Beliau meruntuhkan mitos tentang dirinya sendiri, agar muridnya tidak terjebak pada syirik halus, menuhankan guru. Setelah didoakan singkat, saya mundur perlahan. Saat di ambang pintu, saya menoleh sekali lagi. Saya melihat Abah sudah kembali mengambil tasbihnya, kembali tenggelam dalam lautan zikir, kembali menyendiri menjaga keseimbangan alam semesta dengan doanya. Sosok tua yang ringkih itu ternyata adalah raksasa yang menopang langit spiritual jutaan umatnya. Bus antar kota yang saya tumpangi melaju meninggalkan Tasikmalaya. Pemandangan gunung yang hijau perlahan berganti menjadi hutan beton, pabrik-pabrik yang mengepulkan asap hitam, dan kemacetan yang mengular. Saya telah kembali ke hutan rimba yang sesungguhnya. Dunia materialistis. Dulu, sebelum ke Suryalaya, suasana bising seperti ini
akan langsung membuat saya stres. Suara klakson, pedagang asongan yang memaksa, dan panasnya udara akan memancing emosi saya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di dalam saku jaket, saya menggenggam tasbih, pemberian dari koperasi pesantren. Di dalam mulut, lidah saya menempel ke langit-langit, teknik zikir khafi. Dan hati saya terus berdetak menyebut Allah, Allah, Allah. Suryalaya memang telah saya tinggalkan secara fisik, tapi frekuensinya masih saya bawa. Saya merasa seperti berada di dalam gelembung kaca yang hening di tengah keramaian pasar. Bisingnya dunia luar tidak mampu menembus kedamaian batin saya. Ujian pertama datang begitu cepat. Saat saya turun di terminal, seorang preman bertato menghadang saya. Wajahnya garang, bau alkohol menyengat dari mulutnya. Bagi duit rokok, anak baru ya? Bentaknya sambil menarik kerah baju saya. Darah muda saya mendidih, refleks tangan saya mengepal, ingin menonjok rahangnya. Dulu saya pernah ikut bela diri. Menghadapi satu preman mabuk bukan hal sulit. Tapi, tiba-tiba bayangan wajah teduh Abah Anom melintas di benak saya. Terngiang ucapan beliau. Jadilah orang yang hatinya tidak terikat dunia, api, dilawan air. Saya menarik napas panjang, menahan gravitasi emosi yang ingin meledak. Saya kendurkan kepalan tangan. Saya tatap mata preman itu. Bukan dengan tatapan menantang, tapi dengan tatapan kasihan. Tatapan yang sama seperti saat Abah melihat bola api santet. Saya rogoh saku saya. Saya ambil selembar uang. Jumlahnya lumayan besar untuk ukuran uang pala. Saya berikan padanya sambil tersenyum tulus. Ini bang, buat beli makan? Jangan buat beli minum alkohol ya. Kasihan badan abang. Nanti sakit, saya doakan abang sehat. Ucap saya lembut. Preman itu terperanjat. Ia sudah siap berkelahi. Tapi malah diberi senyum dan doa. Ia memegang uang itu dengan bingung. Tatapan garangnya luntur seketika. Lu nggak takut gua pukul? Tanyanya gagap. Takut itu cuma sama Gusti Allah bang. Abang kan saudara saya juga. Jawab saya santai, lalu menepuk bahunya pelan. Preman itu terdiam kaku seperti patung. Saya melenggang pergi meninggalkannya. Saat saya menoleh sedikit ke belakang, saya melihat dia masih berdiri memandangi uang itu. Lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Seolah baru bangun dari mimpi buruk. Di angkutan kota menuju rumah, saya tersenyum sendiri. Saya menang. Bukan menang berkelahi, tapi menang melawan diri sendiri. Inilah ilmu terbang yang dimaksud Abah. Saya berhasil terbang di atas amarah. Saya berhasil melayang di atas provokasi. Ternyata, mempraktikkan zikir di tengah terminal jauh lebih sulit daripada di tengah masjid. Tapi hasilnya sungguh nyata. Apel merah pemberian Abah saya makan di perjalanan. Rasanya manis, tapi efeknya lebih manis. Saya sadar, saya tidak perlu menjadi wali sakti yang bisa berjalan di atas air untuk menjadi murid Abah Anom. Cukup dengan menjadi manusia yang bisa tersenyum saat dimaki. Saya sudah mengamalkan intisari ajaran TQN, Suryalaya. Rambut saya kini sudah memutih semua. Kulit wajah saya sudah keriput dimakan usia. Hasan yang dulu pemuda mahasiswa yang berapi-api, kini adalah seorang kakek yang membawa cucunya berziarah. Kami mendaki anak tangga menuju puncak Suryalaya, tempat di mana jasad pangersa Abah Anom disemayamkan sejak kewafatan beliau pada tahun 2011 silam. Langkah saya pelan, nafas saya terengah-engah. Namun semangat untuk sowan kepada guru ruhani tidak pernah padam. Sesampainya di kompleks makam, saya melihat lautan manusia. Mereka datang dari berbagai negara. Malaysia, Singapura, Australia, hingga Eropa. Pakaian mereka beragam, bahasa mereka beragam, tapi tujuan mereka satu. Menyambung sanad cinta kepada sang wali. Saya duduk bersimpuh di depan nisan beliau yang sederhana, namun agung. Air mata tua ini menetes lagi. Assalamualaikum Abah. Murid nakalmu, datang lagi. Bisik saya lirih. Ingatan saya melayang ke malam 40 tahun lalu. Malam di mana saya melihat tubuh beliau melayang di atas sajadah. Dulu saya mengira itu adalah keajaiban terbesar. Namun hari ini, melihat ribuan orang yang bertaubat, melihat jutaan orang yang rutin berzikir jahar di seluruh dunia, saya sadar, saya salah. Keajaiban terbesar Abah Anom bukanlah tubuhnya yang terangkat setinggi 0,5 meter,
Keajaiban terbesarnya adalah beliau mampu mengangkat derajat jutaan manusia yang tadinya terpuruk di lembah dosa narkoba, kriminalitas, kemusyrikan naik menuju langit tauhid yang mulia. Beliau mengangkat jiwa-jiwa yang mati menjadi hidup kembali. Itulah levitasi yang sesungguhnya. Saya melihat cucu saya yang masih berusia 10 tahun, duduk diam memegang tasbih. Bibirnya komat kamit mengikuti zikir tahlil yang menggema. La ilaha illallah. Saya tersenyum. Warisan Abah tidak mati. Warisan ini mengalir ke anak saya, ke cucu saya, dan insya Allah ke generasi-generasi selanjutnya. Abah Anom memang sudah tidak ada secara fisik. Kita tidak bisa lagi melihat jubah putihnya berkibar, atau mendengar suaranya secara langsung. Tapi cahayanya justru semakin terang benderang, seperti bintang yang meledak supernova. Serpihan cahayanya kini tersebar ke seluruh penjuru bumi, bersemayam di dada setiap pengamal TQA. Saya mengusap nisan marmer itu, seolah sedang mengusap lutut beliau. Terima kasih Abah, karena engkau, aku tidak perlu terbang untuk sampai ke langit. Cukup dengan zikir ini, aku bisa merasakan surga sebelum kematian. Angin Gunung Syawal berhembus lembut, membawa aroma wangi bunga melati yang sama persis seperti malam saat bola api itu berubah menjadi bunga. Saya tahu, Abah ada di sini, menyaksikan kami, tersenyum. Sahabat beriman, fenomena karomah keajaiban para wali adalah hak Allah untuk menunjukkannya kepada siapa saja. Namun, jangan sampai kita tertipu menuhankan keajaiban itu. Pangersa Abah Anom mengajarkan kita bahwa karomah terbesar adalah istiqomah. Bisa berjalan di atas air itu hebat, tapi bisa berjalan tetap lurus di jalan Allah, di tengah godaan dunia, itu jauh lebih hebat. Bisa terbang, itu dahsyat. Tapi bisa merendahkan hati tawadu serendah tanah, itu jauh lebih mulia. Semoga kisah perjalanan Hasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dizikir bukan hanya ritual mulut, tapi kendaraan jiwa untuk pulang kepada pemiliknya. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Pangersa Abah Anom, Suryalaya KH, Ahmad Sohibul Wafa, Tajul Arifin. Al-Fatihah. Al-Fatihah.